Halo, jumpa lagi dengan saya Kak Onal. Saya mau mengucapkan selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam untuk Pastor Paroki dan Dewan Pastoral Stasi, Badan Pengurus Rukun, serta umat yang terkasih. Pada kesempatan ini saya akan menunjukkan arahan untuk mengisi formulir dari Biduk Nusantara yang tentu sudah saya coba untuk modifikasi sesuai dengan formulir yang diberikan, format formulir yang diberikan dari tim Biduk sendiri, maupun saya sesuaikan pula dengan muatan yang ada di dalam aplikasi atau website Biduk ini sendiri. Nah, seperti apa mekanisme untuk mengisinya? Saya sudah membuat form untuk Biduk. Tampilannya seperti ini. Jadi form Biduk itu ada dua, yakni untuk saya kasih layar dua layar. Satu untuk anggota keluarga, satu untuk kepala keluarga. Jadi setiap kepala keluarga punya format Biduk berbeda dengan anggota keluarga. Perbedaannya itu ada pada nomor 12 sampai 16 di data umum. Selebihnya adalah sama. Nah, formulir ini yang sudah saya buat ini saya ambil dari aplikasi Biduk atau website Biduk seperti ini. Saya kasih contoh dengan satu keluarga. Nah, ini. Jadi untuk si Bapak A atau Bapak Fransiskus ini, dia adalah kepala keluarga. Maka data kepala keluarga yang harus diisi adalah seperti yang tampil di atas ini. Yang pertama alamat dan lain-lain. Lalu, nah yang ini kolom keluarga prasejahtera, status rumah, iuran kematian, dan lokasi rumah itu hanya ada di formulir kepala keluarga. Sementara anggota keluarga mengikuti dari form tersebut. Kemudian untuk setiap orang yang akan diisi datanya terbagi atas yang pertama data umum seperti ini, data umum. Saya kasih dua layar juga supaya mempermudah. Nah ini, jadi ada data umumnya, data umum. Ini data umum. Kemudian di data umum itu ada data orang tua. Nah ada habis itu ada data orang tua. Ini. Jadi data umum. Data orang tua di sini diisi nama ayah dan nama ibu dari yang bersangkutan, entah itu kepala keluarga atau anggota keluarga di sini. Kemudian sesudah data ibu, data umum, data orang tua, data baptis. Nah, data baptis baik kepala keluarga maupun anggota keluarga ada dibagi atas dua, yaitu mereka yang dibaptis di dalam gereja Katolik seperti ini, di gereja Katolik dan gereja Protestan. Di gereja Katolik dan gereja Protestan. Kalau kita lihat pada form Biduknya di sebelah ini, maka yang harus diisi, kalau itu dibaptis dalam gereja Katolik, maka ditulis tanggal baptisnya kapan, kemudian buku berapa Anda dicatat di dalam buku baptis, buku keberapa, kemudian halaman berapa, dan nomor berapa. Ini ada di sini, ya. Jadi ada tanggal baptis, kemudian buku, nomor buku berapa, buku keberapa, kemudian halaman keberapa, dan nomor berapa. Lalu yang membaptis siapa yang membaptis, kemudian wali baptisnya siapa saja, keuskupan tempat Anda dibaptis, paroki tempat Anda dibaptis, lalu tempat dibaptis. Nah, ada yang tempat dibaptis itu bisa sama dengan paroki dibaptis, artinya dia dibaptis di pusat paroki. Tapi kalau misalnya dia baptis di stasi, maka nama paroki di atas, kemudian stasi, nama gereja stasinya di bagian bawah supaya tertulis di sini. Begitu. Jadi nanti nama gerejanya, lalu santo-santanya, lalu desa tempat di mana yang bersangkutan dibaptis. Kemudian untuk mereka yang dibaptis di dalam gereja Protestan, nah ini sama tanggal baptisnya kapan, lalu buku nomor berapa kalau memang tercatat seperti demikian, lalu halaman nomor. Kemudian gereja Protestan, gereja apa, nama gerejanya. Saya kasih contoh di sini
Saya pilih gereja Protestan di biduk. Jadi tampilan biduk seperti ini. Nah, gereja Protestannya namanya apa? Ini gereja Protestan. Yang membaptis pendeta siapa? Lalu wali baptisnya siapa? Setelah itu, pada tanggal berapa diterima dalam gereja Katolik? Lalu siapa yang menerima? Pastor siapa yang menerima? Kemudian terdaftar dalam keuskupan apa? Paroki apa? Dan tempat penerimanya di mana? Di pusat paroki atau di stasi? Itu tentang baptis, sakramen baptis, data untuk data baptis. Jadi data baptis antara kepala keluarga, formulir kepala keluarga maupun anggota keluarga itu sama. Yang membedakan adalah di kepala keluarga ada tertera nomor 13 dan 14 seperti ini, berkaitan dengan keluarga bersenjata, ya atau tidak. Kalau ya dicentang, dicoret tidak, kalau tidak dicoret ya. Status rumah itu milik keluarga, milik sendiri, pinjaman, sewa atau kontrak. Lalu iuran kematian ada atau tidak. Lokasi rumah, perumahan, apartemen, rumah susun, desa. Itu ada di formulir kepala keluarga. Jika Anda bertemu dengan tanda bintang seperti ini, maka itu adalah keterangannya coret yang tidak perlu. Jadi yang tidak perlu itu dicoret. Setelah data orang tua, kemudian data komuni baptis, kita pindah ke data komuni pertama. Data komuni pertama yaitu diisi tanggal komuni pertama di mana. Saya buka di aplikasi biduknya, di websitenya. Ya, tanggal komuni pertama di mana, kemudian surat nomor surat komuni pertama, lalu keuskupan dan paroki seperti ini, keuskupan komuni pertama dan paroki komuni pertama. Kalau di biduk, kalau sudah tertera maka dengan sendirinya akan muncul otomatis. Itu untuk di biduk online. Kita mengisi data komuni pertama di formulir komuni pertama, kita pindah ke kolom data krisma atau sakramen penguatan. Saya buka dulu di aplikasi di websitenya seperti ini. Nah ini. Jadi sama seperti ini, tanggal krismanya kapan, nomor surat krismanya ada. Kalau ada itu berapa. Kemudian yang menerimakan uskup atau pastor untuk di formulir online. Yang di manual atau di kertas nanti yang Bapak dan Ibu isi adalah umat terkasih isi, tanggal krisma, nomor surat krisma, kemudian keuskupan di mana Anda dikrismakan, dan paroki. Nah, bisa jadi yang kuliah belum krisma tapi dia ada di keuskupan lain, maka dia ikut krisma di keuskupan yang bersangkutan atau paroki yang bersangkutan. Bisa juga tidak di dalam paroki, artinya memang dia ikut krisma di tempat lain. Setelah itu data pernikahan. Saya klik lagi data perkawinan, pernikahan. Nah, di data pernikahan ini menikah dengan siapa, pilih pasangan. Seperti itu, nanti dipilih pasangannya siapa, nanti diisi nama pasangan di sini. Kemudian jenis perkawinan. Jenis perkawinan di sini ada perkawinan dengan Buddha, Katolik dengan Buddha, Katolik dengan Hindu, Katolik dengan Islam, Katolik dengan Katolik, Katolik dengan Protestan, Katolik dengan Konghucu. Nah, sama seperti di aplikasi biduk. Oke. Jadi ini kalau menikah dengan Katolik, maka yang lain dicoret. Demikian pula dengan hal yang lain. Kemudian kalau ada catatan sipil, maka tanggal catatan sipilnya kapan? Kalau ada KUA, tanggal KUA-nya kapan? Kalau yang bersangkutan nikah adat, melalui juga proses ke nikah adat, maka tanggal nikah adatnya kapan? Kalau yang bersangkutan hanya murni nikah Katolik, maka tanggalnya kapan? Lalu keuskupan tempat dilangsungkannya perkawinan, lalu paroki dan yang memberkati serta tempat perkawinan. Nah, sekali lagi yang namanya tempat itu bisa di gereja paroki, bisa di gereja stasi. Kurang lebih seperti itu. Kemudian ini sekedar gambaran singkat, jadi yang harus diisi adalah data umum orang tua, baptis, komuni pertama, penguatan dan perkawinan. Kalau minyak suci atau perminyakan nanti akan disesuaikan setelah data masuk. Kita akan bagian sekretaris akan mengecek kembali kalau pernah diberikan minyak suci. Kemudian untuk bidang kepengurusan,
Untuk bagian kepengurusan, bidang kepengurusan, di formulir ini saya hanya membuat cuma sampai di data pernikahan. Jadi ini yang akan diisi oleh umat yang terkasih seluruhnya. Dan sekali lagi, coret yang tidak perlu kalau memang itu tidak perlu, bukan dari jenis kelamin. Kalau Anda laki-laki berarti coret yang perempuan. Sebaliknya juga demikian. Status menikah sangat tergantung. Yang masih lajang berarti dicoret yang lain, yang menikah dicoret yang lain, seperti itu. Termasuk golongan darah. Jadi ada golongan darah, alamat yang sekarang seperti ini, ya, alamat yang sekarang. Ya, ini. Lalu pekerjaan, lulus pendidikan SD, SMP, SMA. Kalau mereka yang masih kuliah, silakan ditulis saja pelajar atau mahasiswa. Nanti kita akan diskusikan kembali dengan yang bersangkutan setelah formulir ini masuk. Oke, itu sedikit arahan untuk mengisi formulir Biduk Nusantara secara manual yang kemudian nanti akan diserahkan kepada pihak admin biduk dari paroki atau stasi atau rukun masing-masing. Demikian sedikit penjelasan singkat dari saya, arahan dari saya untuk kemudian ditindaklanjuti di masing-masing rukun dan di masing-masing kepala keluarga. Sekedar mengingatkan saja bahwa untuk biduk itu ada dua yang akan dibagikan, dua forum, yaitu forum untuk kepala keluarga dan anggota keluarga. Jadi untuk istri, ibu, dan anak-anak sendiri, kepala keluarganya sendiri. Kalau kepala keluarganya perempuan, siapa yang untuk mengetahui kepala keluarga bisa dilihat di KK, siapa yang kepala keluarga, lalu yang mana yang anggota keluarga. Mereka yang anggota keluarga, isi forum anggota keluarga per orang. Kepala keluarga juga per orang. Ya, seperti itu. Jadi sekali lagi, formulir ini baik kepala keluarga maupun anggota keluarga diisi per orang, bukan satu orang mengisi bukan satu orang lalu di dalamnya terisi semua, tapi memang masing-masing dengan formulirnya sendiri-sendiri. Khusus untuk anggota keluarga mereka yang belum menikah, dikosongkan saja data pernikahannya. Yang lain bisa diisi yaitu komuni pertama, krisma, dan di baptis. Itu sekedar arahan dari saya. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan kalau ada yang memberikan masukan-masukan arahan untuk pembaharuan lagi video-video yang ada di YouTube saya, sangat diucapkan terima kasih. Jangan lupa like, comment, subscribe channel YouTube Kakonal. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam untuk Anda semua. Selamat memberikan yang terbaik, selamat mengisi formulir demi administrasi yang tertib di dalam paroki kita. Sampai jumpa untuk video tutorial berikutnya. Dari saya untuk Anda semua. Terima kasih.